Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua yang udah mampir ke channel gua. Teman-teman, mudah-mudahan kalian dimanapun berada dalam lindungan Allah, sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu. Teman-teman, gua kali ini mau nge-review nih. Gua udah pegang HP ini teman-teman ya, kasih tahu ya. Infinix Note 30 4 bulan teman-teman. Gua udah pakai 4 bulan nih. Gini teman-teman. Ini gua ngambil itu di tanggal 10 bulan 8 2023 kemarin. Jadi dia kadaluarsa di tanggal 10 bulan 8 2024. Jadi gini teman-teman, eh, banyak banget ya yang nanya ke gua, seberapa puas sih pakai HP ini? Puas banget ya teman-teman. Jadi kenapa? Karena HP ini itu satu, eh, chipsetnya itu Helio G99 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buat ngebuka YouTube itu atau aplikasi-aplikasi itu cepet banget ya teman-teman. Jadi langsung kebuka kayak gitu teman-teman. Jadi eh, puas banget lah gitu, chipsetnya Helio G99 itu udah termasuk yang paling mumpuni ya di kelasnya. Di kelas 4G maksud gua. Jadi gini teman-teman, banyak yang bilang kemarin di HP ini ada yang bilang beda tipis sama Note 30 Pro, tapi memang pasti ada perbedaannya teman-teman ya. Versi basicnya nih yang Note 30 biasa sama yang Note 30 Pro. Mungkin yang untuk hobi fotografi, mungkin untuk detail atau yang mode malamnya mungkin lebih bagus yang Note 30 Pro ya teman-teman ya. Uh, Perbedaannya ada juga kemarin yang nanya, emang yang Note 30 biasa emang ada apa namanya, bypass charging? Ada ya teman-teman ya, untuk yang fitur bypass charging itu di semua Note 30 yang basic ataupun yang Pro ya. Oke, jadi gimana ya teman-teman ya? Ada yang nanya juga untuk setahun ke depan gimana bang? Ya sebenarnya sih kembali ke teman-teman semua ya. Kalau untuk masalah kalau dari desainnya ya teman-teman, ini gue kebetulan yang gold ya kalau nggak salah deh. Cuman oren-oren ini motif kulit jeruk ya teman-teman. Jadi gimana ya teman-teman ya? Kalau bicara bang, kalau untuk setahun ke depan gimana ya? Sekarang kembali ke kitanya teman-teman. Kalau dengan harga segini udah dapat banyak ya teman-teman ya. Speakernya udah JBL, sound by JBL tuh ya teman-teman. 4 4 bulan gue sih puas banget ya. Maksudnya eh, gimana ya? Relatif sih ya. Sebenarnya kembali ke teman-teman juga. Ini gue dari awal pakai sampai sekarang belum pernah gue buka casingnya teman-teman. Maksudnya kalau kalau kita pakai sehari-hari dalam kondisi nggak dikasih softcase kan sayang ya temen-temen ya, takut lecet. Karena ya belinya juga harus ngumpulin duit dulu ya teman-teman. Jadi kalau kita udah dapet barangnya ya kita jagalah gitu ya. Mulus banget teman-teman, ini asli mesin mulus banget. Jadi tampilannya juga nggak ngebosenin ya. Kalau bicara buat, gue lapin dulu bentar ya. Oke, udah agak kinclong dikit. Kalau bicara buat setahun ke depan ya, untuk model yang all out gini ya, out of the box ya, oke lah teman-teman ya, buat setahun ke depan masih aman lah, masih nggak ketinggalan modelnya ya teman-teman. Hmm, ini masih belum ada lecetnya sama sekali ya, jejak-jejak tangan belum sempat dibersihin gitu ya teman-teman ya. Jadi secara looksnya oke banget lah teman-teman. Secara looksnya ya, ini metal, bodinya bukan body ya, ini apanya namanya, sebutannya aduh, lupa deh. Dia itu finishingnya kayak metal gitu ya teman-teman, jadi keren ya. Nah, teman-teman kelihatan nggak, sound by JBL. Nah, nggak mau fokus. Nah ini teman-teman, sound by JBL. Jadi speakernya juga stereo ya teman ya, atas bawah ya.
Nah itu sound by JBL itu atas bawah speakernya. Ini yang atas, ini yang bawahnya ya teman-teman. Yang bawah speakernya 4, ininya lubangnya maksudnya bukan speakernya ada 4 biji. Lubangnya 4, type C, mikrofon. Nah ini teman-teman, untuk HP-HP keluar sekarang banyak yang udah nggak apa namanya, udah nggak ada headsetnya ya teman-teman ya. Ini masih, jadi kita masih bisa pakai apa, headset jack ya, buat kalau misalnya kita lagi di motor gitu ya, pakai helm. Karena kalau pakai TWS itu suaranya kadang-kadang putus, kadang-kadang lancar kalau lagi posisi di jalan ya, pakai helm. Jadi kita perlu banget nih teman-teman, buat ketika kita lagi naik motor pakai ini. Ini juga side ya, ininya fingerprintnya teman-teman. Pokoknya keren lah. Kalau gue bilang sih teman-teman, buat setahun ke depan ya masih oke lah. Chipsetnya Helio G99. Iya, untuk detail oke banget lah teman-teman, masih masih bersih banget, masih mulus. Yang penting dari awal pasang teman-teman, showcase-nya dipasang aja ya teman-teman ya. Jangan nggak dipasang, nanti rawan lecet. eh jadi teman-teman kalau misalkan apa namanya, kalau bicara kecepatan ini nggak nggak kalah lah teman-teman sama HP-HP yang sekelasnya ini ya teman-teman ya. Jadi kencang banget lah gitu buat buka aplikasi tadi yang gue contohin ya, misalkan kita buka YouTube itu kencang banget teman-teman. Jadi dia apa ya, smooth banget, smooth ya. Gambarnya juga ini banget teman-teman, bening banget ya, jernih banget gambarnya. Ini perbedaan sama yang apa namanya, Note 30 Pro, layarnya AMOLED, kalau ini IPS ya. Kalau buat sehari-hari sih sebenarnya gue lebih nyaranin yang IPS ya, karena ketahanan layarnya ya. Gue kebetulan tiap hari diterik matahari, jadi IPS kayaknya lebih bandel ya teman-teman. Jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Ini untuk baterainya 5000 mAh. Baterai 5000 mAh. Kamera belakangnya ini ada tulisannya ya teman-teman ya. 64 megapiksel, ultra clear kamera. Wih, bagus sih teman-teman. Jadi contoh misalkan nih, kita mau ngambil gambar kayak gini. Contoh mana, sebentar gue ambilin. Nah gini teman-teman, misalkan ya gue pakai kamera. Jadi kalau di HP ini teman-teman, untuk yang AI ya, AI cam itu ada pilihan 64 megapiksel teman-teman. Jadi ini gambarnya dijamin ntar bening banget ya. Ini gue aktifin ya. Nah oke, 64 megapiksel aktif. Coba kita ambil foto ya teman-teman ya. Oke, udah kita foto, kita lihat gambarnya. Ini 64 megapiksel teman-teman, bening banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kelebihan yang 64 megapiksel tuh apa teman-teman? Kalau kita zoom gini tuh nggak pecah. Nah, dia jadi pertama buram dulu, terus ntar dia cerah teman-teman ya, kayak ngebuka gitu. Nah, dia ngebeningin gitu teman-teman. Jadi detail banget kalau untuk yang 64 megapiksel ya gambarnya. Kita zoom itu juga bening banget ya teman-teman. Oke, bentar. Eh, Mungkin tambahan yang agak sedikit kurangnya di mode malamnya ya teman-teman ya. Mungkin belum ada yang komen kemarin katanya super malamnya katanya masih kalah sama Note 30 Pro. Ya wajar ya teman-teman ya, harganya juga mahalan. Yang Pro masa kualitasnya sama banget gitu ya, pasti ada perbedaan lah sedikit-sedikit gitu ya.
Cuman buat gue yang nggak terlalu apa ya, ke foto banget gitu ya, sekedar aja buat dokumentasi pribadi. Udah oke lah teman-teman. Untuk mode malamnya udah oke banget gitu teman-teman. Jadi nanti kalau di luar kalian ngaktifin super malam ini, dia akan ngebuang noise ya teman-teman. Noise-nya jadi menghilang gitu teman-teman. Ya, fitur-fitur lainnya ya sama kayak yang lain ya, ada potret, mode cantik, ya iCam ya, video juga. Oke teman-teman, jadi iCam nanti kalau teman-teman mau ngambil gambarnya maksimal pakai yang 64 megapiksel ya, diklik ya. Diklik ketika harap pegang ponsel dengan stabil lah. Teman-teman kalau mau bagus pakai tripod ya. Ngambil gambarnya dijamin bening banget teman-teman, gue udah nyobain. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman ya, review gue mengenai 4 bulan ini pemakaian gue HP Infinix Note 30. Pokoknya gue sih puas banget teman-teman ya. Jadi gue ngerekomendasiin banget, worth it banget. Memorinya itu udah UFS ya teman-teman ya. 256 ya kalau nggak salah ya. 256 giga, uh, RAM-nya 8 ya teman-teman ya, 8 giga plus virtualnya 8 jadi 16. Ya kita anggap aja 8 lah ya teman-teman ya. Lega lah teman-teman, chipsetnya Helio G99 udah, menurut gua pribadi ya, udah chipset terbaik lah di 4G ya teman-teman ya. Itu menurut gua kameranya juga udah 64 megapiksel, udah oke lah teman-teman. Suara JBL punya, apalagi ya, nggak ada alasan buat nggak beli sih teman-teman ya. Gue rekomendasiin, mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi ngumpulin disegerakan terkumpul duitnya biar bisa beli HP ini. Teman-teman makasih yang udah mampir ke channel gue. Gue doain kalian sehat selalu, lancar rezeki, dan bahagia selalu. Teman-teman makasih yang udah subscribe channel gue. Buat yang belum, tolong dibantu subscribe-nya teman-teman, supaya channel gue bisa berkembang. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.